wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi SMPN 1 Moroya, khususnya kelas 11 akuntansi ya. Hari ini Bapak akan bagikan ya, materi tentang peluang usaha, atau mungkin di classroom kalian materinya itu Bapak memberi judul dengan judul PKK bab 2 part 4 ya. Nah, di situ kita membahas tentang bagaimana mengidentifikasi peluang usaha. Nah, untuk kalian yang ingin melakukan identifikasi peluang usaha, perlu disadari dulu bahwa di sekitar kita terdapat banyak sekali peluang ya. Dan bagi seseorang yang mempunyai kepekaan, kreativitas, inovasi, serta keberanian dalam mengambil sebuah risiko, maka semua aspek kehidupan itu memiliki peluang untuk dijadikan bisnis ya. Nah, untuk melihat kemunculan sebuah peluang itu kita bisa melihat dari beberapa hal ya. Peluang itu muncul berdasarkan 4 hal. Yang pertama masalah, yang kedua kebutuhan, yang ketiga keinginan, dan yang keempat karena peluang itu diciptakan ya, artinya diciptakan begitu ya. Dimana peluang yang pertama itu muncul dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Ini masalah ini kalau dalam hukum ekonomi, masalah itu bagaimana seseorang bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi yang kita tahu bahwa manusia ini memiliki banyak sekali kebutuhan, dan apabila seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, itu disebut sebuah masalah. Tapi bagi seorang yang tadi yang kita bahas di awal tadi adalah orang yang kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko, ini merupakan sebuah peluang ya. Misalnya kita mengambil contoh di sebuah lingkungan ya, di sebuah lingkungan atau sebuah komplek begitu, di mana di komplek ini banyak orang-orang yang bekerja kantoran atau bekerja pada perusahaan, di mana mereka kekurangan waktu untuk melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci baju. Nah, di sini ada peluang yang muncul ya. Peluang yang muncul di sini adalah kita bisa menyiapkan jasa mencuci pakaian. Jadi mereka yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pekerjaan rumah tadi ya, lebih spesifiknya yaitu mencuci pakaian, maka mereka bisa menggunakan jasa kita, yaitu jasa mencuci baju tadi, atau saat ini dikenal dengan jasa laundry. Nah, kalau mereka menggunakan jasa kita, otomatis mereka akan membayar, karena sejatinya produk itu bukan hanya barang tapi ada jasa. Di sini kita bisa melihat bahwa ada peluang usaha jasa yang bisa kita sediakan untuk orang-orang yang ada di sekitar situ. Terus yang berikutnya adalah kebutuhan. Nah, kebutuhan kalau kita melihat secara garis besar bahwa di lingkungan kita itu banyak orang yang memiliki usaha, entah itu usaha yang besar atau kecil, atau mungkin kebutuhan rumah tangga juga bisa kita ambil contoh. Tapi di sini Bapak ingin berikan contoh bahwa kebutuhan sebuah rumah makan, di mana rumah makan itu pasti memerlukan bahan-bahan tertentu untuk membuat usahanya tetap berjalan. Misalnya mereka memerlukan daging ayam, di mana nggak mungkin orang yang mempunyai rumah makan itu bisa bukan yang nggak mungkin sih ya, tapi untuk mempermudah pekerjaan mereka akan mencari orang yang menyediakan stok daging ayam. Nah, kalau di sekitar situ tidak ada, maka bisnis atau peluang yang bisa kita lihat dari peluang tersebut ya, banyaknya rumah makan di sekitar situ yang membutuhkan daging ayam, bahwa kita bisa membuka sebuah peternakan ayam potong, di mana nanti pasar atau pembeli atau konsumennya itu sudah pasti orang-orang yang mempunyai warung tersebut. Nah, jadi ini peluang yang muncul karena adanya kebutuhan, karena ada warung di sini sangat banyak dan mereka memerlukan daging ayam, maka kita bisa membuka sebuah usaha berternak ayam. Atau mungkin warungnya memerlukan kayak sayur-sayuran dan semacamnya, kita bisa membuka usaha perkebunan sayuran. Jadi semacam itu. Saat orang memiliki kebutuhan dan orang lain bisa memenuhinya, itu bisa jadi peluang, karena orang yang menginginkan sesuatu akan rela mengeluarkan biaya untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah,
Dan yang berikutnya adalah peluang yang muncul dari keinginan ya. Keinginan itu seperti ini ya, anak-anak, kayak kita saat memiliki sesuatu apa ya, saat kita memiliki sesuatu, kita pasti ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Misalnya kita sudah punya handphone, atau kita sudah punya sepatu, kita sudah punya baju yang baru, tapi yang namanya keinginan itu kita ingin sesuatu yang lebih dari apa yang kita miliki. Nah, makanya uh, peluang itu bisa muncul dari keinginan manusia. Jadi saat kita memiliki produk yang sesuai dengan keinginan seseorang, nah kita bisa tawarkan ke situ. Kita tawarkan supaya dia mau membeli produk yang kita tawarkan tadi, karena pasti dia memiliki keinginan untuk membuat apa ya, untuk memiliki sesuatu yang lebih dari yang dia miliki. Kita lihat ya contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita lihat di TV, uh, kalau para pengusaha itu merasa bahwa uh, semua orang sudah memiliki apa yang mereka butuhkan, maka tidak ada yang namanya iklan di televisi. Lihat, orang sudah rata-rata sudah punya sepeda motor, tapi bagaimana kalau pengusaha itu sudah merasa bahwa semua orang sudah memiliki sepeda motor, tapi mereka tetap melakukan apa ya, tetap melakukan promosi atau mengiklankan produknya supaya orang memiliki keinginan untuk uh, mendapatkan produk yang baru tadi ya. Itu manusiawi dan memang tidak bisa kita pungkiri bahwa segala sesuatunya itu ya, manusia itu menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang mereka miliki. Maka oleh karena itu keinginan yang merupakan apa, hasrat alami dari manusia ya, itu akan memberikan peluang bagi orang lain saat dia bisa memenuhi keinginan tersebut atau memberikan sesuatu yang bisa mencukupi keinginannya tersebut. Saya yakin kalian sendiri pun walaupun sekarang sudah punya tas yang bagus, sepatu yang bagus, baju baru yang bagus, tapi tetap kalian tetap menginginkan sesuatu yang lebih lagi dari itu. Nah, itulah yang disebut dengan keinginan. Jadi peluang itu bisa muncul dari keinginan tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir di materi PKKH bab 2 part 4 ya, tentang peluang usaha, yaitu peluang usaha muncul karena diciptakan ya. Peluang usaha itu bukan hanya saja timbul karena adanya masalah, kebutuhan, keinginan yang baru, tapi juga bisa muncul karena diciptakan ya. Karena kita tahu sendiri seorang wirausahawan itu dijadikan dengan banyaknya pemikiran-pemikiran baru, kreatif, inovatif, dan saat dia mampu mengimplementasikan hasil pemikiran tersebut, maka dia bisa menciptakan nilai tambah dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan. Nah, jadi saat dia menghasilkan produk atau jasa dari implementasi ide-idenya itu, jasa dan produk ini bisa dijual dan saat dia menciptakan sesuatu yang baru, orang akan tertarik, biasanya orang ingin mencoba. Nah, inilah yang disebut dengan peluang itu diciptakan. Dia menciptakan sesuatu dulu, barang atau jasa, dan nanti ditawarkan kepada masyarakat, dan akhirnya masyarakat menyukai dan ingin mendapatkan produk yang dia berikan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan peluang muncul karena diciptakan. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan di video ini. Kalau ada yang tidak kalian mengerti, kurang kalian pahami, kalian bisa bertanya ke saya via WhatsApp saya atau di grup kelas kalian ya. Nah, jangan lupa terkait dengan penjelasan ini, materi ini, ada tugas yang sudah Bapak siapkan buat kalian ya. Itu tolong dikerjakan, dan tugasnya kalian presentasikan dalam bentuk video ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.